Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan tentang demokrasi liberal ya. Ya, demokrasi liberal ini saya share. Sudah tampil? Tampil ya? Sudah tampil? Sudah, Pak. Jadi periode pemerintahan dari tahun 1950 sampai 1959. Nah, apa yang memulai dan mengakhirinya kita lihat, kita belajar. Ini adalah kondisi politik di mana yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Awalnya dari maklumat pemerintah tanggal 13 November 1945 tentang pendirian partai politik dan maklumat pemerintah 14 November 1945 tentang pemberlakuan kabinet parlementer. Nah, ciri utamanya adalah ini, multipartai. Jadi kabinet-kabinet yang terpilih itu bikin koalisi menunjuk satu wakilnya Perdana Menteri ya. Jadi bertanggung jawab terhadap semua kebijakan dan Perdana Menteri ini diangkat oleh Presiden. Jadi ketika Menteri itu nanti mundur, dia mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Nanti Presiden nyari lagi formatur kabinet selanjutnya. Seperti itu. Jadi multipartai, koalisi, ya, banyak partai bergabung jadi satu orang wakil jadi Perdana Menteri atau menterinya, dan dia bertanggung jawab terhadap kebijakan. Artinya ketika kebijakan tidak berjalan dengan baik, ya mereka yang nanti bertanggung jawab lah. Seperti itu. Jadi awalnya dari ini, maklumat pemerintah nomor 13 November dan 14 November. Seperti itu. Nah, selanjutnya, dampak positif dari demokrasi liberal ini diantaranya adalah demokrasi jadi hidup. Kenapa? Karena keterlibatan masyarakat bisa terlihat di situ ya. Kekuasaan presiden dibatasin, jadi tidak secara absolut presiden memerintah. Ada pihak-pihak yang membantu dan juga mengawasi ya, dalam hal ini membatasi kekuasaan presiden juga. Sehingga pelaksana kedaulatan rakyat. Negatifnya ya ini, kepentingan golongan aja. Jadi ketika ada kebijakan yang mungkin kurang populer atau memang dirasa nggak benar, ya mereka tinggal mengajukan mosi tidak percaya, tarik dukungan. Akibatnya kabinet tersebut jatuh. Nggak bisa berkuasa lagi, mengembalikan mandat ke presiden, ganti lagi. Gitu. Nggak sehat. Nah ini banyak nanti gonta-ganti kabinet ini. Dari periode tadi tuh banyak sekitar 7 kali gonta-ganti kabinet lah. Dengan berbagai macam persoalan, tapi intinya mereka semua sama-sama mendapatkan mosi tidak percaya dan dukungan ditarik. Pasti nggak berjalan program. Ya gimana mau berjalan, baru jalan 6 bulan, setahun, mosi tidak percaya. Satu kasus sedikit, mosi tidak percaya. Jatuh kabinetnya, kembaliin mandat, cari lagi. Kan antara jeda pengembalian mandat dengan pembentukan formatur kabinet itu kan ada lumayan. 2 minggu atau 1 bulan mungkin kan, bisa seminggu 2 minggu, itu kan selama itu kan nggak ada pemerintahan sama sekali, nggak berjalan, programnya mandek gitu. Jadi karena sering gonta-ganti ya harusnya bisa berjalan, ya kita lambat banget progresnya. Dan biasanya itu untuk demokrasi liberal, program utama mereka itu diantaranya adalah kesejahteraan rakyat dan juga perebutan Irian Barat. Ini kabinetnya. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951, kurang lebih sekitar 6 bulan. Kalau kita semua program-programnya bagus-bagus, usaha keamanan, ketentraman digiatkan, konsolidasi, menyempurnakan organisasi angkatan perang, ini cikal bakal nanti TNI ya, mengembangkan perkuat ekonomi rakyat, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Kenapa? Karena di konferensi meja bundar tahun 1949, Belanda menyatakan kalau masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun kemudian. Artinya tahun 50-an ini. Gitu. Dan sayangnya kabinet Natsir pun juga jatuh karena dianggap tidak berhasil menjalankan programnya. Ya gimana mau dibuktiin baru sekitar 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Lanjut ada kabinet Sukiman. 21 Maret ya, 51. 27 April, kurang lebih hampir sebulan kan. Jedanya itu nggak ada pemerintahan, bayangin. Dia hampir setahunan. Sama, program bagus banget, menjaga keamanan, ketentraman, mengusahakan kemakmuran rakyat, hukum agraria ya, jadi kayak kepemilikan tanah juga, pembagian lahan,
mempercepat persiapan pemilu, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif, serta memasukkan Irian Barat ke wilayah RI secepatnya. Lagi-lagi fokusnya ada di Irian Barat juga, selain masalah dalam negeri. Nanti jatuh juga dia. 3 April tuh, kalau ini cepet kan, mungkin di hari itu atau itu langsung segera disusun formaturnya, mundur pagi, siang atau sore sudah segera disusun. Kabinet Wilopo berusaha menyelenggarakan pemilu untuk memilih konstituante DPR dan DPRD. Konstituante itu apa sih Pak? Ini adalah lembaga orang-orang yang akan menyusun undang-undang dasar yang baru, peningkatan kemakmuran rakyat, pendidikan, dan pemulihan keamanan. Kenapa? Karena banyak di dekade 50 sampai 59 itu banyak gerakan separatis, DITI, AFRA, ya. Nanti ada Peri Permesta, banyak. Program luar negerinya penyelesaian hubungan Indonesia dengan Belanda dan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Berusaha, gitu kan. Semua program bagus-bagus. Lanjut, ini dari 3 Juni 53, 31 Juli 1993. Bayangin, jeda lagi kan. Koalisi Kabinet PNI dan NU. Ini adalah misteri, ini bukan misteri, tapi Master of Reh. Itu semacam kayak sarjana hukum. Apa gelar master di bidang hukum. Artinya, yang jadi menteri ini bukan orang main-main. Profesional yang mengerti sebenarnya. Tapi karena situasinya pada saat itu nggak kondusif, ya artinya lagi banyak inflasi, banyak pemberontakan, banyak gesekan sana-sini, ya nggak bisa berjalan juga dengan baik. Dia cukup lama berjalan ya. Hampir 2 tahun. Dia cukup berjalan. Ada pertikaian politik dengan angkatan darat dengan parlemen lah, seperti itu. Itu banyak konflik-konflik internal juga. Kemudian 12 Agustus 55 sampai 3 Maret 56. Ini Burhanuddin Harahap. Dia singkat banget. Kenapa? Kan tujuannya di antara itu melaksanakan pemilihan umum. Jadi udah dibikin timeline-nya, deadline-nya kapan. Jadi dia bantu melaksanakan. Gitu. Masalah sentralisasi, inflasi, korupsi, gitu kan, pengembalian Irian Barat, politik kerjasama, kepercayaan angkatan darat, ya, mengembalikan kepercayaan angkatan darat, gitu. Karena sebelumnya tuh banyak konflik internal gitu, politik dengan parlemen, bagi angkatan darat, parlemen tuh terlalu campur tangan dalam masalah internal angkatan darat, makanya nggak suka mereka. 23 Maret sampai 20 Maret. Kurang lebih 2 minggu, 2 sampai 3 minggu, dipilih lagi Ali Sastrobaja kedua untuk memimpin, gitu. Untuk meneruskan yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh Ali 1. Jadi Ali itu ada 2 periode, ada Ali 1 dan Ali kedua. Gitu. Presiden lebih percaya, sudah terlihat buktinya. Nanti kita lihat prestasi apa aja dan apa yang membuat mereka berakhir. Akhir Juanda ini itu kan sebelumnya adalah kabinet koalisi antar partai politik. Nah, kalau Juanda ini lebih ke arah profesional, artinya bukan non partai ya, dia non partai, satu-satunya non partai, perdana menteri non partai. Sama, dia Irian Barat juga ya, dan dia membuat pembatalan KMB. Di sini nih salah satu isi KMB itu kan kita sudah bayar utang. Akhirnya Soekarno pun nggak mau bayar utang gitu, karena masalah Irian Barat pun nggak kelar-kelar. Bayangin dari tahun 50 sampai 59 yang dijanjikan 9 tahun itu nggak kelar-kelar masalahnya. Baru tahun 1963 itu baru selesai itu. Itu pun juga setelah konfrontasi dulu kita akhirnya. Baru PBB ngelerai dengan bikin UNTEA. Sampai sini cukup jelas? Sampai cukup jelas tentang kabinetnya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, nanti kalau sambil nanya nggak apa-apa. Kemudian politik ini, ketidakstabilan politik, lagi-lagi karena masih tidak percaya tadi, ada program yang nggak berjalan, ada friksi ya, gesekan, ya imbasnya ini. Bayangin, 50-59 7 kali gonta-ganti kabinet, jatuh akibat gagal dalam perundingan dengan Belanda masalah Irian Barat. Gitu. Bayangin aja, baru 6 bulan kan ditagih masalah besar gitu. Maksudnya kita mau berunding Irian Barat, tapi Belanda tuh nggak pernah mau dan ngulur-ngulur terus. Akibatnya apa? Natsir dianggap gagal dalam memperjuangkan Irian Barat. Mosi tidak percaya, jatuh dia. Sukiman.
politik dituduh melenceng dari politik luar negeri bebas aktif. Kenapa? Pada saat itu Sukiman tuh menandatangani MSA, Mutual Security Act dengan Amerika. Bagi sebagian orang ya itu melenceng dari bebas aktif. Kenapa? Kita terkesan condong ke barat. Dapat lagi mesti tidak percaya, jatuh, kembali mandat lagi ke presiden. Udah 2 aja jatuh gitu kan, gara-gara masalah-masalah yang bisa dibilang bukan salah mereka juga sih gitu kan. Kayak Natsir kan memang dari Belandanya yang kurang serius dalam masalah Iran Barat dan gagal terus perundingannya. Sukiman juga karena tanda tangan MSA itu, Mutual Security Act, bantuan kerjasama lah dengan Amerika, dianggap condong ke barat, jatuh dia. Selanjutnya Wilopo, akibat Tanjung Morawa ini bentrok antara petani dengan polisi ya, masalah perebutan lahan dipanas-panasin sama PKI. Yang keempat, Alisa Surmijo kemelut dalam tubuh Angkatan Darat. Nah, tadi saya sampaikan, Angkatan Darat itu terlalu dicampuri sama parlemen dalam masalah internal mereka untuk memilih kepala pimpinan di Angkatan Darat. Gitu. Bagi mereka tuh terlalu kecampur lah parlemen, makanya menuntut supaya parlemen dibubarkan. Bentrok lah, gitu. Krisis ekonomi juga. Akhirnya udah jatuh dia, mengembalikan lagi mengembalikan mandat. Yang kelima, Burhanuddin Harahap. Nah ini, setelah pemilu pertama, tahun 55 ya, di bulan November dan Desember, kalau nggak salah, itu dia selesai pemilu udah dianggap berakhir programnya. Nggak lama setelah itu. Karena dianggapnya itu cuma membuat pemilu aja. Jadi dia kurang dapat dukungan, pemilu selesai, ya sudah, lama-lama berakhir masa kepemimpinannya. Gitu. Sangat singkat. Berikutnya Alisa Surabaya kedua. Itu mengeluarkan di daerah dan mundur dukungan dari Masyumi. Lagi-lagi gerakan separatis ya, mempengaruhi situasi politik. Jadi jangan salah, yang paling sensitif di negara itu adalah politik. Karena keadaan rusuh, politik kena imbasnya. Ekonomi rusuh ya, politik juga. Gitu. Semua saling mempengaruhi sebenarnya. Kita bisa lihat. Akibatnya Ali pun mengembalikan mandat lagi. Terakhir Juanda. Nah, Juanda ini ketika dia sudah berhasil menjalankannya, karena Soekarno pun capek ya gitu kan, dikit-dikit, mesti tidak percaya dikit-dikit, ganti gitu kan. Akhirnya muncullah dekret Presiden 5 Juli 1949. Ini yang mengakhiri dari masa demokrasi liberal, masuk ke masa demokrasi terpimpin. Di antaranya pembubaran Konstituante, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Seperti itu. Nah, ini keadaan ekonomi kita masa liberal. Meskipun kita merdeka, tapi masih sangat buruk kondisi ekonomi kita. Kenapa? Karena perubahan struktur ekonomi kita tuh berjalan sulit ya. Karena pertama, masalah kabinet politik yang gonta-ganti terus, kebijakan nggak berjalan. Yang kedua, kita masih inflasi yang sangat tinggi. Nah ini, kita punya beban utang juga, defisit ya, tuh bayangin aja gitu. Kita cuma mengandalkan jenis ekspor aja, pertanian, perkebunan. Belum ada minyak, belum ada hutan, belum ada perikanan, belum ada pertambangan tuh belum ada. Cuman pertanian ini aja udah. Dan perkebunan. Selebihnya belum digarap dengan baik. Gitu, belum secara serius lah. Gitu. Gara-gara ini KMB kita nanggung utang. Udah beban ekonomi juga, nanggung utang juga. Ya gimana gitu kan. Luar biasa banget. Makanya nanti satu titik itu nanti Presiden Soekarno tuh di Juanda membatalkan kesepakatan KMB secara sepihak. Karena tadi ngerasa Belanda emang tidak ada itikat baik dalam masalah Iran Barat, dibatalnya sekalian udah nggak mau bayar utang lagi. Nah ini, politik keuangan kita dibuat oleh orang-orang Belanda, jadi ngerti sistem dan jalan-jalannya orang-orang Belanda. Sedangkan di dekade demokrasi liberal itu ada nasionalisasi perusahaan Belanda, di mana manajemen itu suruh pada pulang. Perusahaan itu diambil alih, banyak perusahaan-perusahaan Belanda. Bahkan ada pemboikotan juga, film-film Belanda, maskapai penerbangan Belanda juga diboikot. Jadi kita tuh pengen berdikari lah. Gitu. Nah ini juga tidak ada nilai-nilai cukup untuk mengubah sistem kita dari lokal jadi nasional. Nggak ada. Kita bisa bilang trial and error, berjalan sendiri. Kalau yang dijajah sama Inggris, ya kayak di Malaysia, itu berbeda. Memang sempat diwarisi nilai-nilai atau bekal yang cukup
untuk memulai pemerintahan secara mandiri. Nah ini kita belum punya pengalaman, nggak punya tenaga ahli, karena tadi orang Belanda itu suruh pada pulang. Gejolak nasionalisme, gejolak anti Belanda itu luar biasa karena masalah Irian Barat tadi ya. Itu apalagi gerakan separatisme banyak tadi saya sampaikan, PITI, APRA, ya PD Permesta, gitu. Banyak. Dan hal ini juga membuat situasi nggak kondusif, kacau. Mau orang mau ngapa-ngapain jadi susah kan. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi liberal, ada beberapa kebijakan yang bisa dilakukan supaya ekonomi kita sudah merosot, itu nggak tambah merosot lagi, gitu. Ada beberapa cara yang dilakukan, gitu. Ini Gunting Safrudin, foto 1950 dibagi dua, uang pecahan 5 gulden ke atas dibagi dua, 2,5 untuk alat nilai tukar, setengah lagi untuk obligasi kalau nggak salah. Ini potong, benar-benar dipotong ya, seperti itu. Ini juga untuk mengendalikan laju inflasi dan juga peredaran uang, karena pada awal-awal itu banyak ada uang ori ya, uang Republik Indonesia, ada uang Belanda dan juga uang Jepang. Bayang nggak tuh kalau orang mau belanja susah gitu kan, nggak kayak sekarang kan seragam satu mata uang doang gitu. Ini Gunting Safrudin, 2,5 gulden ke atas dipotong hingga nilai tinggal setengah untuk menanggulangi defisit anggaran juga. Dan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar nih. Karena kita sulit juga gitu situasinya. Untuk situasi luar biasa butuh penanganan luar biasa juga, dan orang-orang yang luar biasa. Nih. Nggak ada ini cara seperti ini kan. Selanjutnya, ekonomi benteng menumbuhkan pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Jadi pengusaha itu diberi modal, diberi kesempatan, dibantu pemerintah untuk membangun ekonomi nasional dengan dia jadi pengusaha baru. Tapi sayangnya nggak semua orang-orang yang jadi target itu berhasil. Kebanyakan cuma ngambil kredit gampangnya dan nggak berjalan, usahanya merugi malah. Nasional sudah Javas Bank. Nah ini cikal bakal nanti Bank Indonesia nanti nih, bank sentral kita. Diambil alih. Dari Javas Bank ini kantornya yang di daerah kota diambil alih. Kenapa? Karena kalau untuk untuk kebijakan moneter keuangan, kita konsul dulu ke orang Belanda nih. Nggak bisa kita pengen hari ini sekarang, itu nggak bisa. Baru ada waktunya lah, prosesnya lama. Dan kita nggak leluasa mengatur ekonomi kita. Makanya ada keputusan untuk menasionalisasi The Javas Bank menjadi Bank Indonesia. Untuk bank sentral dan bank sirkulasi ya, kan lebih paham lah kalau di ekonomi konsepnya ini. Apa itu bank sentral dan bank sirkulasi? Sistem ekonomi Alibaba juga sama seperti yang tadi, kerjasama antara pengusaha pribumi dengan non pribumi. Nah ini tujuannya juga sama gitu, untuk menumbuhkan kelas pengusaha dan juga untuk kepentingan ekonomi nasional, dan juga kurang berhasil juga ya seperti itu. Finet ya, anak Agung Gede Agung nih. Nah nanti hasil MB itu dibubarkan karena tadi diantarkan sudah berutang kita. Hubungan kita dengan Belanda pun bilateral, artinya tuh setara ya, bukan karena kerajaan dengan daerah wilayah atau daerah jajahan, enggak gitu. Undang-undang nasional artinya hubungan finansial ekonomi kita ya sesuai peraturan yang berlaku gitu, nggak dibatasin Belanda doang gitu atau kesepakatan aja, enggak. Makanya kita butuh banget waktu itu undang-undang dasar yang baru, RPLT. Nah, ini juga pembangunan yang kabinet Juanda tadi, perancang nasional. Nah, itu pembangunan di Indonesia ya, gitu. Bagaimana pemerataan pembangunan. Dan Munaf juga. Nah, sampai sini. Jadi ada Munaf, ada Finek, ya, ada RPLT, cuma 5 tahun. Nanti di konsep itu juga sama, jadi pelita pembangunan 5 tahun. Nah, sebentar, ini ada beberapa prestasi mereka ya, kalau tadi ditanya-tanya ini ya. Natsir itu
dia nasionalisasi di Javas Bank tadi. Kalau prestasi-prestasi yang kinerja yang terlihat ya, Sulkiman juga berusaha menjalankan program lanjutannya. Ali Sastroamidjojo ini menyelenggarakan konferensi Asia Afrika Lihat tahunan 55 KHA. Ini yang bikin Ali Sastroamidjojo yang menggagas. Burhanuddin Harahap pemilu pertama tahun 55 juga. Ali juga lanjutin yang tadi. Kalau Juanda ini salah satunya adalah deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda itu adalah semacam penetapan batas-batas laut teritorial Indonesia waktu itu. Ini perjuangan karena bagi dia ya negara kita berdaulat gitu kan, nggak ada laut kosong, nggak ada laut yang bukan wilayah kita gitu. Di antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, Jawa dengan Kalimantan seperti itu kan ada area kosong kan. Kalau batas hukum yang laut yang lama tuh hanya 3 mil. Nah, itu ada daerah kosong di tengah-tengah itu. Makanya dia menyarankan laut antar pulau itu adalah wilayah satu kesatuan Indonesia dan tidak dapat dipisahkan. Dari situlah gitu. Karena kita negara kepulauan, negara yang unik. Deklarasi Juanda. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Dari saya nggak ada, Pak. Pak, saya boleh deh mau nanya, Pak.